Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Dosa lidah yang ditebus dengan ikatan diri. Di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Lubabah bin Abdul Munzir bukanlah orang biasa. Ia sahabat Ansor dari Bani Aus, termasuk orang yang hadir dalam Baiat Aqobah, ikut berperang dan dikenal setia kepada Rasulullah SAW. Namun justru dari orang yang beriman inilah terjadi satu kesalahan kecil yang dampaknya sangat besar. Kesalahan itu bukan pedang, bukan pengkhianatan terbuka, bukan pemberontakan. Kesalahan itu hanya isyarat tangan dan satu gerakan lidah. Peristiwa ini terjadi setelah Perang Khandaq, ketika Rasulullah mengepung Bani Quraisyah, kabilah Yahudi yang melanggar perjanjian dan berkhianat di saat genting. Karena Abu Lubabah memiliki hubungan lama dan kerabat di antara Bani Quraisyah, Rasulullah mengutusnya sebagai perantara untuk berbicara dengan mereka. Ketika Abu Lubabah memasuki benteng, kaum Bani Quraisyah menangis dan memohon. Mereka bertanya, "Wahai Abu Lubabah, apakah sebaiknya kami menyerah kepada Muhammad?" Dalam momen itu, hati Abu Lubabah goyah. Rasa kasihan, ikatan lama, dan emosi sesaat mengalahkan kejernihan iman. Ia menjawab dengan kata-kata yang tidak jelas, lalu mengisyaratkan tangannya ke lehernya sendiri, seakan berkata, "Jika kalian menyerah, kalian akan disembelih." Saat itu juga, Abu Lubabah tersadar. Ia berkata dalam hati, "Demi Allah, kakiku belum melangkah pergi dari tempat ini, kecuali aku tahu bahwa aku telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya." Ia tidak menunggu ditegur. Ia tidak mencari pembenaran. Ia tidak menyalahkan keadaan. Abu Lubabah langsung meninggalkan benteng, menuju Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, lalu mengikatkan dirinya pada salah satu tiang masjid. Ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melepaskan diriku hingga Allah menerima taubatku, dan tidak seorang pun boleh melepaskanku selain Rasulullah." Hari-hari berlalu. Abu Lubabah tetap terikat. Ia tidak makan kecuali sekadar bertahan hidup. Ia tidak tidur dengan nyaman. Tubuhnya lemah, tetapi hatinya justru semakin hidup. Setiap sholat, setiap zikir, setiap tangisnya adalah pengakuan bersalah tanpa dalih. Rasulullah mengetahui peristiwa itu, tetapi tidak langsung melepaskannya. Nabi menunggu turunnya wahyu, karena dosa itu bukan dosa sosial semata, tetapi menyangkut amanah kenabian. Beberapa hari kemudian, Allah menurunkan ayat, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Al-Anfal, ayat 27. Lalu turun pula ayat tentang diterimanya taubat orang-orang yang jujur mengakui kesalahannya. Rasulullah datang ke masjid, mendekati Abu Lubabah, dan melepaskannya dengan tangan beliau sendiri. Abu Lubabah menangis, bukan karena bebas, tetapi karena diampuni. Sebagai bentuk zuhud dan penebusan, Abu Lubabah berkata, "Wahai Rasulullah, sebagai taubatku, aku akan menyedekahkan seluruh hartaku." Namun Rasulullah, yang selalu menimbang keadilan dan keseimbangan, bersabda, "Cukup sepertiga hartamu." Sejak saat itu, Abu Lubabah menjaga lisannya dengan sangat keras. Ia memahami bahwa satu isyarat kecil bisa melukai amanah besar. Ia tidak lagi berbicara sembarangan. Zuhudnya bukan pada harta semata, tetapi pada kata-kata. Pelajaran zuhud dari Abu Lubabah. Tidak semua dosa terlihat besar, tapi dosa amanah sangat berat timbangannya. Taubat sejati tidak menunggu disuruh. Dan zuhud tidak selalu berarti meninggalkan dunia, kadang berarti mengikat hawa nafsu sendiri. Abu Lubabah mengikat tubuhnya agar jiwanya merdeka. Ia mengiksa raganya agar iman tetap hidup. Dan dari satu tiang masjid itu, umat Islam belajar. Lidah bisa menjatuhkan kehormatan iman, tapi taubat yang jujur bisa mengangkatnya kembali.